It's all gonna be good. So good, yeah, breathe. Harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan kerja makin sempit. Banyak orang bekerja keras, tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Semua masalah ini sebenarnya punya satu jawaban besar yang sudah dirumuskan ratusan tahun lalu oleh ulama besar bernama Asy-Syatibi. Jawabannya ada di Maqasid Syariah, yaitu aturan ekonomi bukan cuma tentang halal dan haram, tapi ada tujuannya, yaitu menjaga nyawa, akal, harta, agama, dan keturunan kita semua. Konteks sejarah Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Al-Syatibi dibesarkan menurut ilmu di ibu kota kerajaan Nars, Garanda, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol, sekaligus pusat keilmuan dengan berdirinya Universitas Garanda. Beliau mendalami berbagai ilmu, namun ketertarikan utamanya terhadap pada ilmu usul fikih, karena menurutnya metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi menyadari bahwa banyak ulama hanya berfokus pada hukum halal atau haram, sehingga beliau kemudian berinisiatif merumuskan tujuan di balik setiap aturan agama, yang akhirnya tertuang rapi dalam karya ilmiah yang beliau warisi berjudul Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah, konsep Maqasid Syariah. Secara bahasa, Maqasid Syariah berarti kesenjangan atau tujuan dari aturan agama. Menurut Al-Syatibi, seluruh syariat Islam itu hadir hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan beliau menegaskan tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, karena aturan yang tanpa maksud sama saja dengan membebani manusia. Kemaslahatan dapat tercapai dan terjaga apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, beliau membagi tingkatan kebutuhan menjadi 3. Yang pertama, daruriyat, yaitu kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia yang dipenuhi agar kehidupan tetap berjalan. Yang kedua, hajiyat, yaitu kebutuhan pelengkap untuk memudahkan hidup. Dan yang ketiga, tahsiniyat, yaitu kebutuhan penyempurna dan kemewahan. Namun, ketentuan bahwa hal-hal bersifat penyempurna harus dikesampingkan jika bertentangan atau mengorbankan kebutuhan pokok. Relevansi dengan ekonomi kontemporer. Pemikiran Al-Syatibi sangat relevan di ekonomi kontemporer, salah satunya pada pandangan tentang kepemilikan, di mana beliau tegas menyatakan bahwa sumber daya utama seperti air sungai adalah hak bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Ini menjadi dasar etika pengelolaan sumber daya alam saat ini. Selain itu, dalam kebijakan publik dan pajak, Al-Syatibi menegaskan bahwa pemungutan dana boleh dilakukan, bahkan jenis baru boleh dibuat, asalkan tujuannya murni untuk kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat, serta menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan bersama. Intinya, prinsip Maqasid Syariah menjadi standar ukur bagi segala aktivitas ekonomi masa kini, bahwa bisnis, kebijakan, maupun sistem keuangan dikatakan benar dan sah jika ia mampu menjaga dan melindungi 5 unsur pokok kehidupan manusia, berurutan dari yang paling mendasar hingga penyempurna. Pemikiran Al-Syatibi tentang Maqasid Syariah kini menjadi landasan utama dalam menyelesaikan berbagai isu ekonomi modern, baik di Indonesia maupun dunia. Masalah seperti ketimpangan pendapatan, kenaikan harga, kebutuhan pokok, krisis keuangan, hingga pengelolaan sumber daya alam, semuanya dapat ditinjau dan dicari solusinya dengan prinsip bahwa ekonomi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan, perlindungan harta, serta nyawa manusia. Di Indonesia, konsep ini diterapkan dalam penyusunan hukum ekonomi syariah, perbankan, hingga kebijakan zakat dan wakaf demi mewujudkan sistem ekonomi dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi menyejahterakan seluruh masyarakat sesuai tujuan syariat Islam.